ahli sunnatihi wa jama'atihi, khususan awliya wa sulaha ummati, wa ila arwahi jami'il muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha, khususan muallifi wa musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha, wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi hadzal kitab sayyidil imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, wa ila arwahi jami'il muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa rusaiha syuriyatan wa tanfidiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha, wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahid ad-diniyah wal majalis al-'ilmiyyah as-saniyah allati ussisat 'ala as-sunnati wal jama'ah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab sayyidul imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu 'anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi wa 'ulumi sa'iri 'ibadihi as-salihin fid dharain amin ya rabbal 'alamin. La tataraqqab furughal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati fima huwa muqimuka fi. La tataraqqab, aja nginjen-nginjen sapa sira, aja ngenteni sapa sira. Ayyuhal muridu, he murid, wong kang ngarepaken wusul marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja nginjen-nginjen, aja ngenteni furughal aghyar, ing kosonge pira-pira ghir, kesibukan-kesibukan selain Allah. Al-waridati kang tumeka ala qalbika ing atase atinira. Wa hiya utawi al-aghyar iku zulumatun pira-pira peteng. Tahdusu kang teka anyar apa zulumat fihi ing dalam qalbi. Tahulu kang ngaling-ngalangi, tahulu kang ngalang-ngalangi apa zulumat bainahu ing dalam antarane murid wa baina syuhudil maula, atau bainahu ing dalam antarane qalb wa baina syuhudil maula, lan ing dalam antarane nyakseni Allah. Wal huduri lan hadir ma'ahu ing dalam sartane Allah. Kenapa? Jangan menunggu kosongnya keadaan yang menghalangi kita dari mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono tataraqqab,
iku yaqta'u bisa megot apa dzalika ing sira an wujudil muraqabati saking anae ngerasa diawasi lahu maring Allah fima ing dalam keadaan makom huwa kang utawi Allah iku muqimuka zat kang jumenengaken sira fihi ing dalem mak bayane mak minal a'mali nyatane pira-pira amal allati tatawassalu kang gawe tumeka sapa sira biha kelawan amal ilaihi maring Allah. Kalau demikian apa yang harus dilakukan? Fal matlubu mangka utawi kang den suprih mingka saking sira iku al muwadzabatu netepi ajeg alama ingatase keadaan anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma wa muraqabatul maula lan nginjen Allah fi dalika ing dalem mengkono-mengkono ma anta fi wala tastaghillan aja ketungkul sapa sira bima kelawan perkara yuridu kang nekaaken sapa Allah hu ing ma ala qalbika ing atase atine sira bayane ma min zulmatin nyatane peteng au nurin atawa cahaya titik walau qala lan lamun ngendika sapa musannif fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fi maknane fa inna dzalika mongko setuhune mengkono tataraqab iku yaqta'u bisa megot apa dzalika ing sira amma saking perkara huwa kang utawi Allah iku muqimuka zat kang jumenengaken sira nempataken sira fihi ing dalem mak seandainya redaksinya diganti seperti ini lakana mongko yakti ana apa fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fi aniku aula luwi utama luwi pas luwi tepat wa wajhu kaunihi utawi wajah anane dzalik aniku qati'an megot iku anna nafsaka setuhune nafsu nira iku tasawwalu asale tatasawwalu iku tasawwalu mais apa nafsuka laka maring sira wa taqulu lan ngucap apa nafsuka law kunta lamun ana sapa sira aniku min ahlil iradati saking ahli dikersakaken Allah lama waradat mongko yakti ora tumeka apa hadhil aghyaru ikilah pira-pira petenge api alaika ing atase sira ma'a kathrati ibadatika ing dalam sertane akehe ibadah sira sehingga kalau tidak segera diwaspadai dan disadari fayastaghilu mongko dadi ketungkul apa qalbuka atinira bihadhil wasawisi kelawan ikilah piro-piro waswas warubbama sawalat lan terkadang mais-maisi apa nafsu laka maring sira mais-maisi arruju'a ing balik amma saking perkara anta kang utawi sira iku qasiduhu wong kang ngejama wa tarkal a'mali lan ninggalaken pira-pira amal as-solihati kang bagus wa sababu hadhil aghyari utai sebabe ikilah pira-pira ghair peteng kang ana ning ati ghaliban ing dalam lumrahe iku ma perkara yaridu kang teka apa ma'alaika ing atas sira tekae min akdari dunya saking pira-pira kekeruhan dunia pira-pira bunteke dunia wa dzalika utai mengkono-mengkono yaridu alaika min akdari dunya iku amrun perkara la budda kang ora kena minhu saking amr walidalan krana arai mengkene dzalika amrun la budda min qala ngandika sapa Imam Ibn Athaillah ngendika la tastaghrib wuqu'al akdar
ma dumta fi hadhihi dar. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab furughal aghyar. Naskah yang lain menggunakan kata faragh. La tataraqqab faraghal aghyar. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Setelah pada hikmah yang sebelumnya ditegaskan dan ditekankan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas kita, di situ ada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita ada hak ubudiyah yang harus kita penuhi. Jangan sampai tarikan dan nafas kita kosong dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka dan upaya inilah kemudian di dalam dunia thariqah ada istilah zikir hifdzul anfas. Zikir yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga nafas kita jangan sampai lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap saat, setiap detik, bahkan di bawah detik yang kita jalani itu mesti memiliki nilai ibadah, memiliki nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam lanjutan hikmah yang kemarin yang kita baca malam ini dijelaskan oleh beliau, la tataraqqab wujudal aghyar. Jangan pernah menunggu, jangan pernah menanti kesibukan-kesibukan itu kosong. Dalam arti jangan pernah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk mengabdi, memberikan pelayanan kepada Allah, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunggu waktu tertentu. Kenapa? Karena menanti keadaan bebas dari kesibukan dunia merupakan kejahilan, merupakan kebodohan atas hakikat hidup. Dan yang pasti itu sebuah penantian yang tidak akan pernah berujung. Saya ulang, menanti bebas dari kesibukan-kesibukan dunia merupakan kejahilan atas hakikat hidup. Ana wong urip kok pengen bebas dari kesibukan dunia, maka orang ini tidak paham hakikat hidup. Hidup itu ya kesibukan. Kalau dia menunggu datangnya waktu di mana dia bisa bebas dari kesibukan, berarti dia tidak mengerti hakikat hidup. Dan yang pasti penantian semacam ini adalah penantian yang tidak akan berujung. Ana wong je pengen lega, pengen bebas, pengen ora sibuk sampai tekaning mati. Tidak akan pernah mendapati kondisi dan keadaan itu. Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam syarah hikamnya mengatakan bahwa setiap fase kehidupan
itu memiliki tantangan, rintangan, dan godaan yang berbeda-beda. Oleh karenanya jangan pernah berharap bahwa kita bisa bebas dari tantangan dan rintangan, kita bisa lepas dari kesibukan. Yang ada tantangan, rintangan, dan kesibukan itu hanya berganti wajah dalam setiap step kehidupan yang kita jalani. Contoh, ketika dalam keadaan muda, mungkin kita berpikir, bukan mungkin, malah banyak di antara kita berpikir, kolah wakele kapan wis tua, kian si masih sibuk ini, sibuk itu, masih punya kemauan ini, kemauan itu, masih ada target ini, ada target itu. Gelora nafsu yang masih menggebu-gebu, ini adalah tantangan, rintangan, hambatan kita di usia muda, yang menghambat kita untuk melakukan pelayanan, pengabdian, penghambaan, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terpikir, kok bakal wis tua. Ketika ambisi, kemauan, keinginan sudah mulai reda, kesibukan dengan pekerjaan sudah mulai bisa terbebas, nanti seandainya sudah pensiun, oke, jalankan itu. Ketika waktu yang kau nanti itu tiba, maka rintangan akan berubah dalam wajah yang baru. Kalau sebelumnya nafsu yang bergelora yang menghalangi kita, maka ketika kita pensiun, ketika kita sudah tua, ganti rintangane, tantangane fisik. Duh iya, kepengen mangkat ngaji, mung bae awake wis beli kuat kenang semriwinge angin bengi. Duh kepengen wong esi bengi tahajud, wis ora duwe kesibukan mikiri kiki mangkat kerja, kudu cap jari tepat waktu, mung bae wedi ning angin malam. Dipaksakan dengkule wis beli kuat ngretek kanggo ngadeg. Ayo harapan ngomong apa? Tantangan rintangan itu akan selalu ada, menghambat ubudiyah kita kepada Allah. Yang ada setiap step itu hanya berganti wajah. Contoh real, awal-awal kula berinteraksi dengan masyarakat, nggih dereng wonten pondok Nurul Islah. Belum ada santri, jangankan santri mungkin, santri kalong pun saat itu belum ada. Kegiatan baru kita adakan dengan anak-anak muda seminggu sekali. Wiridan, ya karena pancen kapan dijak ngaji wabok, seng dingin. Tapi kapan dijak wiridan, tolingko sing durung payu rabi, gelis payu rabi. Sing wis payu rabi gage duwe anak, sing mekaya bakal laris, sing dagang bakal laris, sing dadi pegawai gelis oli promosi jabatan kenaikan misalnya, wah gerdek wis kok. Loh, apa maning ditambah bumbu-bumbu ritual. Apakah itu 1 bulan sekali ziarah ning makame Sunan Sapaika? Wah ya wis mantep digila-gila loh. Dan saya pun awal mulanya menggunakan cara itu. Ada di antara mereka yang datangnya tidak aktif, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali.
Kemudian kita buka dialog interaktif, bukan hanya tentang pertanyaan, bukan hanya tentang problematika, tapi juga curhat. Kalau saja saat itu di blow up, maka kita lebih dulu daripada acara curhat Yamah itu. Itu belum ada acara curhat Yamah itu. Kita sudah mengadakan acara ngaji dan ada curhat di situ. Ada di antara mereka ngomong begini, Kang, doakan saya agar segera punya anak. Jadi dia mulai ikut ngaji itu dari sebelum punya istri. Dan subhanallah, ndelalah kali-kali gane Gusti Allah ngijabah. Muni sing gelem melu ngaji lamun durung payu rapi gage payu, itu hanya dalam hitungan bulan nikah. Setelah nikah kemudian ternyata ngajinya mulai kurang aktif. Akhirnya pas berangkat dia curhat, minta didoakan agar segera punya anak. Sebab sementara ini belum punya anak, kalau berangkat ngaji katanya kasihan istrinya di rumah sendiri. Laka bakure, ditambah maning rabi wedian. Oke lah kita maklumi. Bareng-bareng didongakakan muga-muga diparingi gage duwe anak. Kali-kali gane Gusti Allah ngijabah maning. Ora suwe diparingi meteng. Saya saat itu masih sabar. Ya mungkin sebagai suami menghadapi istri yang sedang hamil, ya rewel, banyak kemauan dan sebagainya, sehingga keaktifan dia di ngaji yang tambah berkurang itu saya maklumi, saya toleransi. Nah, ternyata wis diparingi duwe anak tambah aktif. Waya ketemu ditakoni jare gulai, apa sekian malah ora aktif sama sekali ku. Jawab, aduh Kangjeng, keder gulai. Loh iya, anake bakanu rewel, anake bakanu nangis, bakanu gentenan karo rabi mong-mong anak. Lagi durung duwe rabi, problemnya pengen duwe rabi. Suwise duwe rabi, problemnya berubah wajah, kepengen duwe anak. Setelah duwe anak, problemnya berubah wajah, disibukkan oleh. Maka la tatarakab wujudal aghyar. Saya sering menyampaikan ke santri-santri Nurul Islah, sebetulnya dalam kehidupan ini bukan tidak ada kesempatan. Yang ada adalah orang gelem nyempetaken. Wis titik. Ora usah kakek alasan. Iya, dudulah ke kesempatan sing ana orang nyempetaken. Sudahlah, diakui atau tidak, ora usah kakek alasan. Maka la tatarakab wujudal aghyar. Aghyar ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi dengan gelap yang ada dalam hati yang berpotensi bisa mensekat, menghalangi antara kita dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelap yang ada dalam hati yang bisa menghambat hati kita untuk bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Al-Imam Muhammad ibn Ajibah, di dalam syarah hikam beliau Iqadhul Himam, beliau menjelaskan kata aghyar itu sebagai bentuk plural, bentuk jamak dari kata ghir bikasril him. Bukan jamak dari kata ghair, tapi jamak dari kata ghir bikasril ghaib. Apa ghir itu? Wa huwa ma yughirul qalba an hali, yaitu sesuatu yang bisa mengalihkan keadaan hati, bisa mengalihkan hati dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Dan seringkali kata ghir yang dijamakkan menjadi aghyar itu digunakan untuk sesuatu yang merubah
yang mengalihkan keadaan hati dari keadaan sempurna ke keadaan minus. Inti apa? Inti aghyar itu sesuatu yang merubah keadaan dari sebelumnya berada di atas malah turun ke bawah. Sesuatu yang menurunkan intensitas ibadah, komposisi ibadah, kualitas ibadah. La tataraqqab wujudal aghyar. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Karena hal itu akan bisa memutuskan dari muraqabah. Muraqabah yang dijalankan dalam keadaan di mana Allah menempatkan kita di situ. Kayaknya gampang. Islam itu dibangun di atas 3 pilar. Pilar yang pertama adalah iman, akidah, ideologi, pondasi. Pilar yang kedua adalah Islam sebagai manifestasi perwujudan daripada iman. Kemudian pilar yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu ada 2 pengertian. Kalau kita merujuk kepada hadis Sayyidina Jibril alaihi salam, ihsan itu ialah musyahadah atau paling tidak muraqabah. Tapi kalau kita melihat pada beberapa nas hadis yang lain, maka bisa juga ihsan itu memiliki pengertian yang lain, yaitu apa? Menjalankan lebih dari kewajiban. Itu namanya ihsan. Nalikane gula wajib dalam sehari semalam melakoni sholat 5 waktu. Kemudian kita tambah, bukan hanya 5 waktu saja, tapi juga sunnah-sunnahnya. Kalau dalam 1 tahun kita wajib menjalankan puasa Ramadan, toli ditambah, tidak hanya Ramadan, tapi Senin Kemisnya, tanggal 13, 14, 15-nya. Setiap bulan Hijriyah, Ayyamul Bid, kemudian hari Tarwiyah, hari Arafah, sebentar lagi Muharram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan puasa kapan ya Rasul? Rasulullah menjawab, puasa di bulan yang mulia. Bahkan walaupun hadis ini dhaif, tapi disebutkan, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Al-Bukhari, man shoma fi akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min Muharram kanat lahu kafarata 50 sana. Barang siapa yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah, awal bulan Muharram, maka puasa 2 hari itu akan bisa menjadi penghapus dosa 50 tahun. Itunya dijalankan. Nanti Asyura-nya dijalankan, bahkan sehari sebelum Asyura puasa juga, maka berarti kita telah melakukan ihsan di dalam puasa. Kita melakukan ihsan di dalam sholat. Kita wajib zakat bagi yang punya harta. Ternyata setelah kewajiban zakat ditunaikan, kita tidak hanya berhenti di situ, tapi sodakonya, hibahnya, hadiahnya, maka berarti kita sudah melakukan ihsan di dalam sodakoh. Itu ihsan. Jadi ihsan itu melebihkan dari apa yang seharusnya dikerjakan. Lamun ana wong merengut toli kitai merengut manik, ya wajar. Yang merengut ya diperenguti, yang diperenguti ya merengut. No. Ana wong acu manik, ya wajar. Wajar itu, wajar. Ana wong medit dimediti, ya wajar. Masa iya? Loh, niku kan. Makanya fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Wajar. No. Tapi
kula melebihkan. Ana wong merengut, beli tek bales merengut, tek balese karo mesem, ihsan arane. Ana wong medit, beli tek mediti, malah tek lomani, arane ihsan. Melebihkan. Makanya wonten hadis ndawaken wa ahsin ila man asaa ilaika. Jadi ihsan itu ketika kita bisa baik hatta dengan orang yang buruk kepada kita. Oke. Tapi bisa dipastikan kalau dalam tasawuf yang dimaksud ihsan adalah ihsan yang merujuk pada hadis Sayyidina Jibril, yaitu musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu apa? Musyahadah itu kita menyaksikan Allah dalam setiap gerak dan diam kita. Angel, orang gampang. Maka karena itu sulit, Nabi memberikan opsi lain. Kata Nabi, seandainya tidak bisa, maka paling tidak muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu menanamkan dalam hati keyakinan bahwa kita diawasi dan dimonitoring oleh Allah. Itu muraqabah. Jadi kalau musyahadah itu subjeknya kita, kalau muraqabah kita sebagai objek yang diawasi oleh Allah. Baik ketika bergerak, baik ketika diam, baik ketika melakukan, baik ketika meninggal, ketika apa saja, dalam hati kita tertanam kuat bahwa kita sedang dalam pengawasan Allah. Oleh karenanya, karena setiap tarikan dan hembusan nafas ada takdir Allah yang berjalan, setiap tarikan dan hembusan nafas ada hak ubudiyah yang harus kita penuhi, maka berarti dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, kalau kita belum bisa musyahadah, paling tidak kita harus selalu muraqabah. Dalam tarikan dan hembusan nafas kita, dalam hati kita lagi diawasi oleh Allah. Dalam aktivitas kita, apakah itu bekerja di sawah, di kebun, di pabrik, di pasar, di kantor, di sekolah, di apapun, atau sedang di rumah, di atas kasur, maka kita sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kemudian kita menunggu luang waktu, berarti waktu yang sekarang sedang kita jalani kosong dari ubudiyah. Kalau kita menunggu luang waktu, maka berarti waktu yang sekarang sedang kita jalani itu kosong dari muraqabah. Padahal setiap waktu itu ada ubudiyah yang harus kita lakukan. Tadi uang itu orang perlu aneh-aneh. Yang wis weru karuan duwe rabi duwe anak, waya bengi senengane ning kuburan, waya bengi senengane keliling mende-mende, sehingga esok bener luru duit kanggo anak rabi malah turu. Tangi turu weteng kempong pengen mangan, yang rabi ngerasa ora dipai duit, yalah kasing bisa dimasak, nyewak singana tukaran. Urusannya aneh. Fima huwa muqimu kafi. Kita itu jalankan saja dengan maksimal, dengan baik di mana Allah menempatkan kita. Selesai sudah. Jangan berpikir bahwa kesibukan-kesibukan dunia yang kita geluti
Apakah itu di pasar, di pabrik, di kantor, di sawah, di kebun, di sekolah, itu bukan sarana yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Sekali lagi saya ulangi, jangan pernah berpikir bahwa di kantor, di sekolah, di sawah, di kebun, di pasar, di pabrik, itu adalah kondisi-kondisi yang tidak bisa menghubungkan kita dengan Allah. Apapun keadaan, Allah menempatkan kamu di situ, maka itu adalah jembatan kamu terhubung dengan Allah. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun kesibukanmu, selama itu adalah pekerjaan, profesi dan kesibukan yang legal, profesi, pekerjaan dan kesibukan yang dibenarkan oleh agama, maka semua itu bisa menjadi jembatan penghubung kita dengan Allah. Wong dagang dadi waliye melalui dagang, pejabat dadi waliye melalui jabatan, pengajar jalur kewaliannya melalui mengajar, buruh, petani dadi waliye melalui jalur pekerjaan dan pertanian dia. Selesai. Nah. Yang terpenting dalam menjalankan profesi, pekerjaan dan kesibukan apapun, kita tetap muraqabah. Dagang, kin wong dagange bodoh, wong tukuke bodoh. Ki lamun tek bebodoh ki olipati gede iki. Kalau dalam hati kita ada muraqabah, iya. Wonge bisa dibebodoh tapi Gusti Allah lagi ngawasi kita. Ya wislah wajar bae. Buat apa dapat besar kalau tidak berkah? Lebih baik biasa dan wajar tapi berkah. Sudah. Apapun, yang penting ketika menjalani itu dalam hati kita tertanam muraqabah. Apa muraqabah? Sekali lagi, keyakinan bahwa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah ini macam-macam. Ada yang disebut dengan muraqabatul qalbi, ada yang disebut dengan muraqabatul ruh, ada lagi yang disebut dengan muraqabatus sirri. Tentu bagi kita yang pemula, paling tidak muraqabatul qalbi. Hati kita meyakini kalau kita sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi, jangan pernah menunggu keluangan, karena itu hanya akan membuat waktu yang sedang dijalani terbuang sia-sia, tanpa ada ubudiyah, tanpa ada muraqabah yang kita jalankan. Karena itu, seorang sufi besar, Maulaya Al-Arabi Ibn Ahmad Ad-Darqawi, yang kemudian setelah era beliau, pengikut-pengikutnya kemudian disebut dengan Thariqah Syadziliyah Darqawiyah. Beliau Maulaya Al-Arabi Ibn Ahmad Ad-Darqawi itu ketika melihat murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, santri-santrinya sedang dalam kesibukan yang beragam macam,
Dan beliau karena besarnya perhatian kepada muridin, takut kesibukan-kesibukan yang mereka kerjakan ini mencuri star, sehingga hati ini kosong dari Allah. Maka beliau akan mendatangi murid-muridnya. Kemudian dengan suara lantang beliau mengatakan, Anta. Artinya Allah bukan ghaib, Allah hadir bersama kalian. Sadar. Kemana sih, Mama? Terus lakukan aktivitas kalian, lanjutkan pekerjaan kalian, tapi sadari ada Allah, sadari ada Allah. Kalau saja ini tertanam, subhanallah, kita bisa membayangkan betapa peradaban dunia Islam akan maju. Bagaimana tidak? Pangapunten, uang sing masuk kerjanya harus cap jari kan bahasanya? Sidik jari. Loh. Ada beberapa orang yang karena koneksi dan lain sebagainya, yang penting datang sidik jari, setelah itu keperluan dia yang lain. Andai saja dalam hati tertanam muraqabah bahwa persoalan dan pekerjaan yang sedang saya geluti bukan sekedar persoalan sidik jari, tapi saya dengan Allah diawasi, maka dia tidak akan mau sekedar sidik jari kalau dia hari itu tidak mengajar. Andai saja seorang karyawan di dalam hatinya tertanam muraqabah, maka dia akan bekerja dengan semestinya tanpa harus diawasi oleh atasannya. Kenapa? Karena terpikir dalam hatinya, saya diawasi Allah. Jangan sampai kemudian yang saya makan adalah gaji buta. Ini sehingga produktivitas itu akan maju, kualitas akan semakin berkembang, karena semuanya dilandasi saya melakukan itu semua dalam pengawasan Allah. Dan ini setiap saat, dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Maka ada seorang wali ditanya, kapan sufi itu bisa merasa rehat? Dia menjawab, ketika dia hanya mengetahui waktu yang sekarang. Waktu yang telah lalu tidak bisa kita tarik kembali. Waktu yang akan datang belum jaminan kita bisa sampai ke sana. Waktu yang sesungguhnya adalah waktu yang sekarang. Maka jangan pernah menunda, bahkan jangan pernah berharap nanti, karena itu hanya harapan dan penantian yang tidak akan ada ujungnya. Sekarang ya sekarang sudah. Apapun yang kita lakukan. Oleh karenanya Asy-Syaikh Al-Qutub Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah menceritakan salah satu gurunya. Kata Imam Sya'rani, kana la yaghibu 'anillah walau fi halatil jima'. Saya punya guru, selalu ingat Allah, tidak pernah lupa dari Allah sedetik pun, bahkan ketika dia sedang bergumul dengan istrinya. Masya Allah. Bahkan ada beberapa aulia yang justru pergumulannya dengan istri ini menjadi pintu dia wusul sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sama dengan wonten teng kitab
asya sawi 'alal jalalain wa rubbama takunu ladzatul jima' sababan min asbabil wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan untuk menunda muraqabah ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang nafsu ini membisiki kepada kita, memprovokasi kita. Dengan apa? Mengecilkan kita. Apa kata nafsu? Lau kunta min ahlil iradah lama waradat hadhil aghyaru alaika ma'a kasrati ibadatik. Ente kudu wong istimewa. Ente itu bukan orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ente termasuk ahlul iradah, orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah, tentu kamu akan fokus ibadah. Kamu gak perlu sekedar untuk makan harus membawa cangkul ke sawah. Kalau sekedar untuk makan kamu harus pergi ke pasar. Nyatanya kamu untuk makan saja harus ke pasar, harus menjajakan dagangan, harus ke sawah, harus ini, harus itu. Berarti kamu itu orang biasa, bukan orang istimewa. Kadang nafsu memprovokasi kita dengan bisikan-bisikan semacam itu. No. Yang pada akhirnya membuat kita ingin lepas dari kesibukan-kesibukan itu. Kalau itu sampai terjadi, berarti Anda terjebak dalam godaan dan rayuan nafsu. Kesalahan fatal telah Anda ambil. Kenapa? Loh, karena perang saya bakal nyekel tasbih bae, iku berarti sing istimewa. Akhirnya mulai sing maune dagang anggal dina dadi seminggu sepisan. Sing maune seminggu sepisan sama sekali mari dagange. Jangan sampai kita terprovokasi oleh nafsu. Orang yang istimewa itu bukan orang yang tidak sibuk dengan urusan dunia. Ketika dia bisa bersama Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Pangapunten. Orang berpikir berada di Mekah hebat. Berada di kota suci Madinah hebat. Bagaimana kita? Kita sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat itu seperti 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Kita melakukan amal kebaikan apapun dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tempat yang mulia. Satu-satunya masjid yang namanya Baitullah sedunia ya hanya yang ada di Mekah. Yang lain gak ada yang berani kasih nama masjidnya Baitullah. Paling banter Baitur Rahman. Iya, hanya Masjidil Haram itu yang Baitullah. Loh. Kalau kita melihat dari sisi itunya. Tapi kalau melihat dari sisi betapa itu tempat yang mulia, sehingga tempat yang mulia itu punya aturan khusus. Sampean Anda nih Istana Presiden, aturannya biasa atau khusus? Itu. Tuh. Ketika kita berada di tanah haram, maka ada aturan khusus yang berlaku kepada kita. Jangankan sampai melakukan tindakan kezaliman, keinginan berbuat zalim baru keinginan. Itu sudah diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Dalam Al-Quran dikatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim.
sebagai tanah suci, kota suci, maka apa konsekuensi dari anggapan suci itu? Boleh tidak kita mengotorinya? Itulah sebab kenapa konon saya mendengar Mbah Kiai Idris Kempek, menantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pernah beliau mukim di Mekah, dan konon selama beliau mukim di Mekah, ketika beliau ingin buang hajat, beliau lari keluar ke tanah halal lebih dulu. Kenapa? Loh, kita meyakini tempat suci. Masa ya tempat suci tadi guyung ising ning kono? Sebaliknya, mungkin kita melihat tempat-tempat yang dihuni oleh non-muslim itu sebagai tempat yang Masya Allah membuat kita, kadang-kadang kita sering mendengar orang ngeluh begini, duh Kang, bu temen Kang, kula si iya laka wong jamiahan, laka wong anu no, sampai kapan muni syukuran sunatan, syukuran kawinan Kang, laka tahlilane laka, merhabanane laka, dongai bae laka. Tadi bangka wong wis kumpul kabeh, berkat dibagi sijian, tolingko ana sing ngomandoni RTE 1 2 3. Oh. Tolingko wis nyangking berkat siji bubar. Oh enak ning kene. No, bakal syukuran, merhabanan dingin, dongai dawa pisan. Kadang kapan kiai sing teka loro ya donga kabeh. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu. Dari satu sisi keluhan dia beralasan, tapi dari sisi yang lain, justru ketika kamu berada di tempat yang di situ mayoritas orangnya tidak mengerti ibadah, atau bahkan di tempat yang di situ mayoritasnya adalah bukan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujudmu sekali di situ istimewa. Di saat semua orang tidak ada yang sujud dan bersimpuh di hadapan Allah, kamu tetap sujud kepada Allah, istimewa. Yakin dahi waliya digenteni taungan. Iya. Jadi yang terpenting itu bukan apa-apa, bukan kita di mana atau pekerjaan apa yang mesti kita lakukan, tapi bagaimana dan dimanapun serta apapun, yang terpenting kita bisa memenuhi hak ubudiyah kita kepada Allah. Kita bisa selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.